Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diskusi yang bertujuan untuk saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan menggali wawasan baru dengan tema yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif di sini di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan karakter dan akhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan rangkaian acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Umi Lutfiana. Kepada Ibu Umi Lutfiana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumberan, yang saya hormati Bapak Guru dari SD Negeri Wungu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif pada siswa di sekolah dasar di SD Negeri Sumberan dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Sumberan mengucapkan selamat datang kepada Pak Alam dan Pak Wodo dari SD Negeri Wung yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu guru yang lain dari SD Negeri Sumberan sendiri, mari kita mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Samsudin Ahmad Samsudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sumberan. Dengan baik, semoga acara ini nanti membawa manfaat untuk kita sehingga berdampak positif bagi murid kita nantinya. Sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan terkait budaya positif. Sekolah harus menerapkan budaya positif. Budaya positif itu kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu guru. Dari guru sendiri harus meneladani, memberi contoh kepada siswa-siswa terkait budaya positif.
Budaya positif ini banyak sekali macamnya. Nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan universal kita contohkan, kita praktekkan di depan anak didik kita, sehingga anak didik kita mampu mencontoh, ya, karena guru itu adalah teladan, figur yang mereka idolakan di sekolah, sehingga kita layak untuk dicontoh, memberi contoh yang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, program-program positif yang sudah ada di sekolahan. Mari kita laksanakan dengan istiqomah agar membawa dampak yang positif bagi murid kita. Kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, insya Allah akan kembali kepada diri kita, ya, manfaatnya. Kita bekerja sebagai guru dengan sepenuh hati, insya Allah Allah juga akan membalas keberkahan dari rezeki yang kita terima nantinya. Untuk itu, budaya positif yang sudah ada ini selalu digalakkan, terutama dari program pendidikan guru penggerak. Setiap modul 1.4 diwajibkan calon guru penggerak melaksanakan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru sejawat agar budaya positif tersebut bisa terimplementasi di sekolah, dilaksanakan di sekolah dengan baik. Ya. Sebelum saya akhiri, semoga acara ini berjalan lancar. Mari kita bekerja sama dengan baik untuk mendukung acara Pak Ahmad Samsudin. Semoga lancar dan membawa manfaat. Sebelumnya saya mempunyai sebuah pantun. Burung jalak bukan burung biasa, burung merak lebih tinggi harganya. Guru penggerak bukan guru biasa, guru penggerak sanggup bertransformasi. Ya, semoga Bapak Ibu guru yang lain yang belum daftar calon guru penggerak angkatan 11 berkenan untuk mendaftar dengan ikhlas. Ya, mari kita lakukan semuanya dengan ikhlas. Ya, semoga bisa menjadi agen-agen transformasi pendidikan di lingkungan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Lutfiana yang sudah memberikan sambutannya. Sekarang menginjak acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Samsudin selaku CKP Angkatan 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, juga senior kami guru penggerak Ibu Lutfiana SPD SD, ya, yang sebentar lagi MPD. Yang kami hormati rekan-rekan guru baik dari SDN Sumberan, SDN Uwung, SDN Mantingan. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti seminar dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif pada siswa sekolah dasar. Sebelumnya
Untuk kita ke materi ini adalah tujuannya adalah tugas dari CGB Angkatan 9 di aksi nyata 1.4. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa melaksanakan, karena dalam perjalanan untuk melakukan tugas-tugas guru penggerak saya agak keteteran, karena memang ini perjalanan yang memang tugasnya sangat padat. Di dalam tugas CGP ini ada beberapa modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Di dalam modul 1 ada submodul, yaitu submodul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian tugas saya ini aksi nyata 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum kita ke materi, saya ucapkan selamat datang para bapak dan ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Karena tanpa kebersamaan, tanpa kolaborasi, budaya positif di lingkungan sekolah ini, SDN Suberan ini, tidak akan berjalan efektif. Maka kita ke budaya positif, kita harus mengenalnya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kita agak pelan-pelan. Kemudian visi menuju budaya positif. Yaitu 1, harapan kami di sekolah impiannya. Kemudian menuju paradigma perubahan. Kemudian tujuan visi perubahan positif dan konstruktif. Kemudian reformasi budaya sekolah. Manfaat untuk budaya positif yaitu untuk guru dan murid. Pertama yaitu menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jadi semua guru pasti memimpikan anak didiknya menjadi pribadi yang santun, berakhlak mulia. Kedua yaitu menumbuhkan motivasi instrik dalam diri anak. Jadi anak itu bergerak dari kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan seorang pendidik. Yang ketiga yaitu membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan
orang tua. Jadi di dalam pendidikan itu ada lingkup sekolah, yaitu orang tuanya adalah guru, kemudian di luar atau di rumah yaitu orang tua. Jadi butuh kolaborasi. Jadi keberhasilan anak bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga kerjasama antara orang tua dan pendidiknya. Keempat yaitu membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah. Yang kelima, menciptakan rasa senang, aman, dan nyaman di sekolah. Jadi sekolah itu ketika berangkat sekolah atau di lingkungan sekolah tidak merasa tertekan, tidak merasa susah. Jadi selalu bahagia, selalu senang, dan merasa aman, tidak ada bullying dari teman-temannya. Di dalam budaya positif ada beberapa konsep. Konsep pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teori kontrol yaitu paradigma stimulus respon kepada teori, ya. Kemudian kita langsung aja ke pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Di dalam budaya positif kita pasti mengenal pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah memasuki kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Pasti harus mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, ya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini pasti berdasar dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru pasti tahu profil pelajar Pancasila, ya. Kira-kira apa? Pertama yaitu beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Ini dasar dari sebuah profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman. Karena kalau jiwanya ini terbentuk, ya, dengan iman dan takwa, ya, pasti nanti rakyatnya tinggal mengikuti. Yang kedua ada mandiri, ya. Jadi siswa diharap bisa mandiri. Ketiga yaitu bernalar kritis, ya. Kemudian kreatif. Anak ini sesuai kodratnya, jadi mempunyai kemampuan sendiri, ya. Jadi anak ini berbeda-beda. Kemudian bergotong royong, kemudian kebinekaan global. Kita setelah perubahan paradigma baru kita ke disiplin positif, ya. Kalau kita tahu disiplin, pasti kita dalam benak kita apa disiplin? Yaitu ketat, ya. Taat, kemudian peraturan, mengikat,
fasis hubungan ya. Jadi ketika orang mendengar disiplin pasti sudah ada tekanan, wah kita harus disiplin ya, sudah ada tekanan, sudah dalam batinnya wah kita harus disiplin ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Kedua yaitu makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid ya. Kemudian ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan ya, sebuah tujuan yang dihargai. Kemudian makna disiplin kemudian berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi orang disiplin itu berubah dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mendapatkan kecenderungan umum ya. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau disiplin harapannya ada capaiannya. Disiplin positif ya. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi pendidik itu kalau bahasa disiplin itu pengennya anak didiknya ini bisa berhasil, bisa melakukan hal yang baik. Jadi kemudian disiplin merupakan cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin dengan kesadaran diri ya. Konsep yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tadi ada motivasi internal ya dan motivasi eksternal. Pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Pasti kalau kita anak ketika kita suruh kemudian kita iming-imingi sebuah imbalan. Ini adalah dorongan dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian ketika anak melakukan atau disiplin dengan nanti kalau saya tidak melakukan nanti pasti dicambuk, nanti dicubit ya. Kalau dulu dalam pembelajaran, kalau kita tidak melaksanakan pasti kita merasakan pukulan atau cubitan ya. Jadi semua orang pasti kalau zaman dulu pasti merasakan seperti itu. Karena ini eranya berbeda, maka kita menggunakan teori yang baru. Ya, yang ketiga yaitu motivasi internal.
Ya, jadi anak disiplin dengan kesadaran diri ya. Ya, dengan kesadaran diri. Jadi sesuai harapan. Jadi cita-citanya muncul dari diri sendiri. Kalau eksternal munculnya dari dorongan luar, termasuk nanti kalau saya terlambat takut nanti disuruh berdiri di depan. Kalau saya terlambat nanti tidak bisa masuk kelas ya. Atau yang imbalan, kalau saya nanti mengerjakan tugas pasti dapat hadiah ya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian ke konsep yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti punya keinginan, punya harapan. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu pertama yaitu cinta dan kasih sayang ya, cinta dan kasih sayang. Jadi semua orang pasti butuh sebuah kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kedua yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan orang. Ya, jadi aku ini ngerjakan tugas. Jadi seolah dia memiliki kemampuan lebih. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Saya itu peringkat 1, saya tadi yang mengerjakan dapat 100 dulu ya. Yang ketiga yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi semua insan atau semua anak didik atau semua manusia pasti butuh kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika kegiatan Asmaul Husna atau kegiatan program sekolah yang berupa rutin ya, seperti sholat duha, seperti jamaah, ini anak kadang suka bermain ya. Jadi dari diri seorang itu kadang butuh kesenangan ya. Kemudian ya, contoh penerapan ini ya. Pertama, Pak Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Waktu mengerjakan tugas ya, waktu mengerjakan tugas atau waktu pembelajaran, anak enak-enaknya nyanyi ya. Jadi ini salah satu kebutuhan kesenangan ya. Sing hobi nyanyi, kadang mengerjakan tugas, atau ada guru menjelaskan dia enak-enak nyanyi ya. Kedua yaitu Pak Guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini menunjukkan kasih sayang. Jadi perhatian aku sepatu anyar, aku tahu itu sing ora jilbab biasanya duit jabetannya kene-kene digeleng-geleng mungkin ngerti. Nah duit jabetannya kok jepit rambut ya. Ketiga yaitu aku bosan masa belajarnya cuma itu aja, dengerin Bapak Guru aja ya. Jadi ketika pembelajaran kita monoton, maka anak juga main sendiri di kelas. Itu adalah wujud kebebasan anak. Yang ketiga, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah Pak Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini suatu kebutuhan.
Kita ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tadi kalau tadi disiplin, banyak yang anggap bahwa disiplin itu dikekang, ketat atau peraturan. Jadi kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas ya? Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan ya? Ini salah satu contoh ya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Itu waktu COVID kan seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau dalam waktu sekolah, waktu masuk kelas. Ini untuk mendukung motivasi listrik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi muncul dari diri sendiri. Ini yang model disiplin yang berpusat pada murid ya, 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Jadi pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian kedua yaitu membuat orang merasa bersalah ya, menggunakan suara lebih lembut, membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga yaitu teman ya. Jadi pendidik kadang dengan anak didik untuk mengurai sebuah masalah itu kadang menjadi temannya ya. Jadi saling terbuka ya, mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor ya. Makanya kalau Nabi itu tidak ada bahasa murid atau tiru. Jadi walaupun anak didiknya Rasulullah itu Rasulullah menganggap ada ashab ya, sahabat atau teman. Tidak ada kalau ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi memanggil muridnya itu sebuah teman. Maka Nabi kalau manggil walaupun materi yang diajarkan Rasulullah itu pasti manggilnya ashab. Maka dan dulu tidak ada murid ashab. Kemudian Imam Syafi'i juga seperti itu. Jadi saya melihat referensi dari Imam Syafi'i ya, madzhab kita itu bukan tilmid atau murid, jadi li ashabi, jadi sahabat. Kemudian yang keempat monitor, guru sebagai monitor atau pemantau ya. Guru mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi ya. Jadi guru itu ketika perilakunya anak didiknya aneh, cukup menjadi monitor atau pemantau ya. Jadi kontrolnya seorang pendidik. Yang kelima yaitu manajer ya, sebagai mentor, mempersiapkan murid ya, mempertanggungjawabkan perilaku ya. Dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri ya. Jadi ketika murid kesalahan ya, jadi salah, maka solusinya adalah murid sendiri. Jadi guru hanya menjadi manajer atau menjadi
mentor ya, ketika anak menghilangkan uang tabungan. Jadi guru coba untuk menjadi penengah atau menjadi manajer ya, agar anak ini dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ini adalah salah satu gambaran identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal atau kontrol dari luar ya, motivasi menghindari hukuman ya. Guru berbuat, kemudian penghukum menghardik, menuduh, menyakiti, menyindir ya. Ketika ada kesalahan sebagai guru, penghukum ya, penghukum itu guru kontrolnya sebagai penghukum itu menghardik, menuduh, menyakiti, menyindir. Ini adalah yang tadi posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Ya, kemudian yang hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan ya. Jadi kalau guru ini identitas gagal seperti itu contohnya ya, sebagai penghukum ya. Posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ya, ibu kecewa. Kemudian guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, atau ibu stres ya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri ya. Kemudian untuk identitas yang berhasil atau sukses ya, posisi kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain ya. Kemudian temannya menjadi teman, posisi kontrol menjadi teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian cara penyampaian, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingin tidak, ibu pernah jantung ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari 5 posisi kontrol ya. Ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil ya. Kemudian guru sebagai pemantau ya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri, yaitu menjadi manajer, yaitu menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan. Ini adalah salah satu contoh 5 posisi kontrol. Kalau menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ini ada termasuk identitas gagal. Kalau kita menjadi teman atau pemantau, ini juga menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi manajer, yaitu identitas berhasil atau sukses tapi tumbuh dari diri sendiri. Kalau teman dan pemantau ini tumbuh dari orang lain. Kita lanjut. Dalam kegiatan membuat keyakinan kelas ya, ini tahapannya. Pertama yaitu berdiskusi, membuat peraturan. Jadi kita berdiskusi bersama anak didik atau orang di luar ya, atau kita komunikasi dengan warga sekolah. Kedua yaitu merumuskan, tahapan kedua itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan ya.
Ini biasanya ketika kita sudah membuat peraturan, baru kita rumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian setelah itu tahapannya yaitu menempelkan keyakinan. Alhamdulillah untuk SDN Suberan ini sudah melaksanakan. Saya melihat guru-guru kelas sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama yaitu kata-katanya lebih abstrak dari sebuah peraturan, jadi lebih singkat. Kedua, berupaya pernyataan universal. Ya. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau biasanya katanya negatif, jangan buang sampah sembarangan, ke kata yang positif. Kemudian yang keempat yaitu sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini kita tampilkan salah satu poin keyakinan kelas karya SDN Suberan ya ini. Ya ini tepat keyakinan kelas. Tadi saya dapat. Ya. Ini terima kasih ya. Ini sudah melaksanakan keyakinan kelas ya. Saya melihat dari kelas ke kelas 5 juga sudah buat ya. Terima kasih. Jadi yang belum buat bisa mengikuti ya, bisa mengikuti kelas-kelas lain. Ini contohnya yaitu tepat waktu masuk dan keluar kelas ini. Wah, disiplin ya. Keyakinan kelas. Yang kedua itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketiga, nomor 3 ya. Yang nomor 2, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat ya, selalu mengerjakan tugas tanpa didikan guru ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan ya. Kemudian ini ada yang nomor 5 yaitu tidak saling membuli. Jadi ini kelas 2 saja sudah muncul keyakinan kelas ya. Juga tadi saya lihat kelas 5 juga sudah ada. Kita segitiga restitusi ya. Oh, ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Ya, ini. Ya, sama ini ya. Yang pertama yaitu apa? Menstabilkan identitas. Kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini salah satu contoh. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, jadi tadi ada keyakinan kelas, jadi tinggal kita mengembalikan ke anak, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Ya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini juga yang lebih jelas ini ya. Segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ya. Kalau bahasa itu ya, lidah saya kurang fasih. Ya, menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, ini saling berkaitan. Kemudian menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini salah satu ya contoh penerapan segitiga restitusi untuk suara apa? Suara bantuti sudah saya hapus, ini salah satu contoh. Ya. Ini ketika anak bertengkar, ya, ini karena soalnya tidak bisa ya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu kisah ya, anak ini Nisa ini anak yang pintar. Kemudian Nisa ini ketika mengerjakan tugasnya dicontek oleh Siva ya. Kemudian Nisa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Nisa ya. Siva ya, yang dilakukan oleh Siva. Jadi akhirnya berantem gara-gara Siva menyontek tugasnya Nisa. Ya, terima kasih tukang video. Kemudian kita ke ini salah satu anak laki-laki ya. Ini anak ini namanya Rafa ya. Kalau belum kenal ini namanya Rafa ya. Nah, Rafa ini tidak melakukan atau tidak mengikuti sholat duha. Dia ini ketika pembiasaan sholat duha setiap jam 9, ini anak ini hanya bermain ya. Ini kita Rafa. Itu adalah dua contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak kelas 5. Yang pertama tadi menyontek materi temannya, kemudian bertengkar. Yang kedua untuk Rafa tadi hanya
di sekolah sebagai wujud pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Kedua yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Intrinsik siswa dapat membangun budaya positif di sekolahnya. Yang ketiga, menghindari penghargaan dan hukuman dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa. Jadi kemudian terus menggerakkan rekan-rekan guru untuk menerapkan posisi kontrol dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dan menciptakan budaya positif di sekolah, serta terus membangun kolaborasi demi terwujudnya budaya positif ya. Jadi kita sebagai pendidik harus selalu update atau melakukan perubahan, karena setiap tahapan atau setiap tahun itu berubah-ubah, baik berubah kurikulumnya, berubah karakter siswanya. Makanya ada hadis yang mengatakan alimu auladakum fa innahum makhluquna ghairu zamanikum ya. Jadi belajarlah, alimu, ajari anakmu atau anak didik kita, karena dia hidup bukan pada zaman kita. Nanti kita sudah jadi berbeda, era dulu, era sekarang sudah berbeda. Biarlah dia sesuai kodratnya. Kemudian mempersiapkan alat pendukung dalam kegiatan. Yang terakhir, mempublikasikan artikel tentang kegiatan budaya positif yang dilakukan pada sekolah supaya dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Alhamdulillah sekolah kita SD Negeri Sugeran ya, untuk tahun ini ya termasuk sekolah terbaik ya. Ini berkat kepala sekolahnya yang hebat ya, berkat kepala sekolah yang menjadi guru penggerak. Jadi teman-teman harus termotivasi ya, termotivasi. Jadi kita tidak tahu kita nanti bagaimana ya. Jadi kita harus tetap melakukan perubahan seperti itu. Jangan karena orang kita jadi kendor ya. Ini adalah panduan membuat kesepakatan bersama anak ya. Ya, yang pertama itu dibuat dengan keterlibatan semua anggota keluarga, hasil diskusi dan negosiasi. Yang kedua, fokus hanya pada hal yang dianggap penting oleh semua anggota keluarga, pastikan alasannya dapat dijelaskan. Yang ketiga, hanya sedikit anak harus mampu mengingat dan melaksanakan dengan konsisten. Yang keempat, menyebutkan nilai yang dijunjung keluarga, anak memahami tanggung jawab sebagai anggota kelompok dan kebutuhan orang lain. Kemudian yang kelima, dinyatakan dengan positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas harus dengan kata yang positif ya, menggambarkan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang dilarang. 6. Menjelaskan konsekuensi bila kesepakatan dilanggar, menyebutkan juga peran atau bantuan yang dilakukan anak dan orang tua. 7. Dibuat tertulis di area yang mudah dilihat dan dijangkau anak. Kemudian 8. Perlu ditinjau ulang bila masalah muncul beberapa kali atau setelah periode tertentu, memberi contoh refleksi yang baik pada anak. Ini adalah contoh budaya positif yang sudah kami lakukan di SDN Negeri Sugeran, yaitu kegiatan untuk kami guru PAI ya. Ini adalah kegiatan sholat duha atau kegiatan berjamaah, kemudian kegiatan Asmaul Husna, kemudian di Ramadan ada kegiatan bidik baca tulis Al-Quran. Jadi ini juga dibutuhkan kolaborasi. Jadi harapan kami ya, jadi kita bisa bersama-sama, karena kita pasti dalam hati kecil kita mempunyai harapan dan mempunyai cita-cita bahwa hidup itu harus lebih baik ya. Karena kalau kita tidak berubah
dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah saja tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Saya harapan kami dalam kegiatan tersebut atau kegiatan budaya positif, ya, kita lakukan bersama-sama, ya. Ini salah satu kegiatan yang kita videokan. Kegiatan yang kita lakukan ketika budaya positif ketika masuk kelas, ya. Disiapkan dulu salam. Ini salah satu contoh, ya. Terima kasih, ya, atas waktunya. Kita akhiri dalam seminar diseminasi, ya. Nanti kita kembalikan ke MC, ya. Terima kasih. Tetap bergerak, ya. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Samsudin yang sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Sekarang acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang telah sampaikan Bapak Samsudin. Memang agenda-agenda seperti ini terasa membosankan dan juga terasa menyita waktu kita. Saya juga merasakan, mungkin kita semua merasakan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menyepakati, kita sudah mau berkomitmen terhadap pekerjaan ini, yaitu sebagai pendidik, maka sebagai konsekuensinya atau sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita adalah dengan menghadiri forum-forum yang salah satunya seperti ini. Karena nanti kita akan mampu saling ada ruang untuk bertukar pikiran, tukar gagasan, dan kenyamaan persepsi. Ketika dalam upaya untuk kita berkontribusi di dalam dunia pendidikan, tentu di situ ada banyak pengetahuan yang bisa kita saling share di situ. Maka saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Samsudin telah mengadakan agenda seperti ini, dan saya harapkan nanti acara-acara seperti ini kita sadari betul acara seperti ini adalah acara untuk kita menambah pengetahuan kita dalam upaya untuk memberikan pelayanan terhadap tanggung jawab kita sebagai pendidik tadi, sehingga ada hasil yang lebih konkret. Saya tidak akan bertanya kepada Samsudin, tapi saya hanya memberikan atas istilahnya footnote atau catatan kaki tentang apa yang tadi sudah disampaikan, karena bagi saya sangat menarik sekali tentang disiplin. Apalagi disiplin tersebut sudah bisa kita tingkatkan menjadi sebuah budaya
yang dalam paradigma saya bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah menjadi darah daging di dalam lingkungan kita. Sehingga apa yang kita lakukan ketika sudah membudaya, otomatis kalau kita tidak melakukannya seperti ada sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman seperti itu. Jadi tujuan akhir dari semua action atau semua tindakan yang kita berikan di dalam lingkup pendidikan itu endingnya, tujuan akhirnya itu ada budaya itu tadi. Ketika budaya sudah bisa kita realisasikan, berarti di dalamnya, di dalam pelaku-pelakunya itu sudah mengandung keyakinan diri bahwa dia memang sudah mewajibkan dirinya sendiri terhadap perilaku tersebut. Nah, apalagi budaya ini fokus kepada budaya positif, berarti hal-hal yang positif itu sudah merasuk di dalam diri kita, mendarah daging dalam diri kita, sehingga ekosistem atau lingkungan sekolah kita adalah menjadi tempatnya aman, nyaman, dan lain sebagainya, menyenangkan dan lain sebagainya. Itu ada bonus dari apa yang telah kita lalui. Kemudian tadi ada hubungannya dengan ketika mau membudayakan hal-hal yang positif di dalam lingkungan pendidikan, maka di situ ada langkah-langkah, ada tadi mendisiplinkan atau disiplin positif, di mana era sekarang ini memang cenderungannya kita tentu mendengarkan banyak berita ketika ada guru yang tugas, ada siswa yang menganiaya gurunya, ada yang macam-macam. Ketika ditarik inti permasalahannya itu berasal dari hukuman. Ketika hukuman itu dibulatkan, maka akan menyisakan sebuah dendam. Nah, itu yang saya tadi respon positif terhadap penyampaian Pak Udin, dan saya menanggapi itu dengan sesuatu hal yang luar biasa, di mana tidak lagi hukuman itu menjadi satu-satunya alasan kita untuk mendisiplinkan. Karena dari bahasa disiplin tadi seperti yang saya sampaikan itu sudah ada penyimpangan. Disiplin itu ada ketaatan. Dan disiplin itu adalah merupakan bentuk mengaktualisasikan tanggung jawab diri kita. Seperti itu yang saya baca dari Pak Sabdi tadi. Kita bisa mengaktualisasikan diri terhadap perilaku-perilaku yang positif, arahnya nanti ke nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita sepakati. Kalau saya mengkonversikan itu, ketika Tuhan itu kita posisikan sebagai Khalik atau pencipta, dan kita itu adalah makhluk atau yang diciptakan, maka hubungan antara Khalik dan makhluk ini ada perilaku. Disitulah terdapat yang namanya akhlak. Akhlak itulah yang bisa dicerna di dalam dunia pendidikan. Ini merupakan bentuk nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan ketika anak ditanya menghardik orang merupakan perbuatan yang tidak baik, pasti jawabannya sebenarnya seperti itu. Nah, itu ketika hal-hal itu diketahui oleh anak, ketika hal tersebut dilaksanakan oleh anak, maka itu menjadi sebuah nilai. Itu yang menjadi catatan saya dari apa yang disampaikan Bapak Samsudin tadi. Kemudian perihal hubungan tadi, saya yakin kita semua sepakat bukan saatnya lagi kita memberikan hukuman, terutama yang paling kejam itu, dan paling kalau dikapok biasanya hanya beberapa menit sembuh. Tetapi perasaan malu ketika dikapok itu yang akan membekas sampai mati. Apalagi yang kadang kita tidak terasa itu hukuman verbal, kata-kata. Seolah-olah orang itu, kita itu melecehkan orang itu. Tentu ketika dia mempunyai power untuk melawan, disitulah terjadi yang kasus-kasus seperti kemarin. Jadi kita harapkan Bapak Ibu untuk tidak
memberikan hukuman kepada anak didik kita apapun bentuknya. Kemudian penghargaan. Ini pernah saya membaca sebuah artikel tentang penghargaan itu merupakan bentuk hukuman. Jadi penghargaan sendiri itu merupakan bentuk hukuman. Jadi orang akan merasa terhukum ketika dihargai. Jadi begini, misalnya anak saya disampaikan Pak Sabdin ini, ketika anak itu melakukan sesuatu karena berasal dari penghargaan, ketika mengharapkan penghargaan, maka dia sebenarnya adalah dihukum oleh penghargaan tersebut. Nah, yang paling bagus adalah apa? Melakukan melalui motivasi intrinsik tadi yang saya katakan Pak Sabdin. Jadi berdasarkan tanggung jawab tadi, itu yang perlu kita latih untuk bisa melaksanakan. Karena itu bagi saya termasuk soft skill atau keterampilan yang tidak bisa kalau tidak bisa kita latih. Kemudian ada solusi yang kita lakukan oleh Pak Samsudin tadi ketika disiplin memang, tetapi jangan menghukum. Terus kemudian kalau bentuk penghargaan, misalnya memuji apa tidak boleh. Memuji harus ada win-win solution, menang-menang lah, win-win solution. Jadi yang dipuji ya senang, yang tidak mendapatkan pujian jangan sampai terpuruk. Itu masih ada toleransi. Kemudian dari segi tiga institusi tadi, apa yang disampaikan Pak Samsudin tadi, ketika dalam langkah menstabilkan identitas, artinya kemarahan, ketidakterimaan ataupun dalil-dalil yang dimunculkan oleh anak tersebut ketika melakukan sesuatu itu belum mampu kita pegang, maka sulit sekali untuk mengubah pola pikir atau mindset anak tersebut terhadap hal-hal yang positif. Maka langkah pertamanya adalah mengambil atau menstabilkan dulu identitas gagal anak ini. Jadi ketika dia marah, pasti dia punya alasan. Alasannya kita pegang dulu. Kemudian baru kita luruskan melalui apa tadi Pak Udin? Validitas kan stabil, validasi tindakan yang salah tadi ya Pak Udin. Itu divalidasi bahwa sebenarnya kalau kita ngomongkan itu jadi salah, sebenarnya itu salah, sebenarnya gini, tapi kita atur anak untuk meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, kemudian kita arahkan menjadi hal-hal yang positif dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu merupakan sesuatu yang menurut saya satu perlu kita latih. Yang kedua, ketika ada informasi seperti ini tentu kita harus welcome dulu ya, welcome dulu, kemudian kita cerna, kemudian kita praktekkan sehingga nanti diharapkan adalah budaya-budaya positif yang kita. Kalau saya budaya positif itu menjadi sebuah bukan tujuan tetapi bonus atau impact dari kita melakukan disiplin positif tersebut. Kemudian tadi Pak Samsudin juga memberikan ada terjadi budaya positif tadi juga ada diferensiasi. Diferensiasi itu apa sih sebenarnya? Diferensiasi saya sampaikan tadi ada kita mengakomodir semua perbedaan itu tidak mendiskriminasi antara yang pintar dan yang bodoh. Karena yang bodoh tidak ada sebenarnya murid bodoh, tidak ada sebenarnya murid nakal. Yang ada itu mereka stres karena kebutuhannya tidak terpenuhi, kemudian selalu dikatakan atau divonis bahwa anak ini bodoh. Itu bodoh kok. Nah itu dia stres artinya menunjukkan kebebasan tadi, menunjukkan memenuhi kebutuhan dasar untuk bebas sehingga menunjukkan ekspresi-ekspresi yang negatif itulah yang dikatakan ada. Nah kalau menurut beberapa referensi yang saya ketahui, kemudian tadi Bapak Samsudin juga mengolah tentang bagaimana apa bedanya, kenapa tidak dibuat aturan, kenapa harus keyakinan. Di situ juga dipaparkan tadi tentang bagaimana tentang
aturan itu sebenarnya sifatnya mengikat atau memaksa seseorang untuk melaksanakan aturan yang dibuat itu. Jadi sifatnya paksaan. Tapi kalau keyakinan itu adalah merupakan aktualisasi dari perilaku yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi sudah beda. Kalau aturan itu mau tidak mau ya harus seperti ini. Seperti tadi contohkan pakai helm. Kenapa orang pakai helm? Karena takut ditilang polisi. Kenapa bukan dibalik? Kenapa kamu pakai helm? Karena kalau saya jatuh, aspal di depan rumah dengan aspal di jalan Pantura sama kelasnya, sama-sama kerasnya. Ketika saya keluar rumah, maka saya harus melindungi kepala saya. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi tumbuh dari dalam diri sendiri. Mungkin itu Pak Samsudin beberapa catatan dari saya. Ya tadi saya terima kasih sekali dan apresiasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Samsudin. Semoga nanti kita bisa menerapkan termasuk nanti di sekolah saya Pak. Jadi sekolah saya mudah-mudahan nanti saya dapat mengaplikasikan karena ini sebuah informasi yang super sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alam yang sudah menyampaikan pendapatnya dan tanggapannya. Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian acara